selanjutnya yaitu IKRI kolaboratif yang akan disampaikan langsung oleh Pak Gia Hadi selaku narasumber yang pernah ikut pelatihan di Dasar Pokok. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pembelajaran dari KKN yang dasar pokok kemarin mengenai tentang IKRI kolaboratif. Yang di sini IKRI kolaboratif adalah proses eksplorasi pemikiran profesional yang melibatkan peserta didik secara bersama-sama untuk merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran dengan fokus pada peningkatan hasil belajar siswa. Di sini, ya, proses ini bersifat siklus dan berbasis data, bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Yang pertama, tahap identifikasi. Tahap identifikasi memahami murid secara mendalam. Yang dimaksud dengan memahami murid secara mendalam, melakukan analisis data seperti asesmen formatif dan sumatif untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi murid. Di bawahnya, menetapkan fokus inquiry. Tentukan suatu data beberapa masalah spesifik yang akan diselesaikan secara kolaboratif. Masalah ini harus berpusat pada perbaikan pembelajaran dan hasil belajar murid. Tahap 2, perancangan desain. Merancang strategi pembelajaran. Guru dan tim kolaboratif membuat strategi pembelajaran yang bermakna dan adaptif berdasarkan fokus inquiry yang telah ditetapkan dan memperhatikan prinsip pembelajaran. Rencana kegiatan yang relevan dengan prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan profil lulusan yang diharapkan. Dan yang ketiga, tahap implementasi pelaksanaan. Terapan rencana tindakan melaksanakan strategi pembelajaran yang telah dirancang di kelas. Melakukan secara transparan. Proses ini harus terbuka, memungkinkan guru lain untuk mengamati dan memberikan umpan balik. Membagi peran di sini. Tentukan peran masing-masing anggota tim selama pelaksanaan. Melibatkan murid. Pastikan murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengumpulkan data, lakukan pemantauan dan pengumpulan data terkait proses dan hasil pembelajaran. Nah, di sini yang keempat dulu, tahap pengukuran dan refleksi dan perubahan. Mengukur hasil pembelajaran, evaluasi apakah strategi yang diterapkan berhasil meningkatkan hasil belajar murid. Melakukan refleksi, guru dan tim kolaboratif merefleksikan proses yang telah berlangsung, mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan dari implementasi yang dilakukan. Perencanaan perubahan berdasarkan hasil refleksi rencanakan perbaikan untuk siklus inquiry berikutnya. Contohnya seperti di atas. Contoh implementasi inquiry kolaboratif di sekolah. Konteksnya sebuah tim guru di sekolah menengah atas atau SMA menyadari bahwa murid kurang memiliki keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah mereka, memutuskan untuk menggunakan inquiry kolaboratif guna mengatasi masalah tersebut. Di sini langkah-langkah untuk implementasi, identifikasi, analisis data. Tim guru mengkaji hasil tugas, nilai guru dan observasi di kelas. Mereka menemukan bahwa murid cenderung pasif dan hanya menggunakan informasi dari guru. Di bagian fokus inquiry, tim memutuskan fokus inquiry adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah pada murid kelas 9 melalui pembelajaran berbasis proyek. Desain strategi pembelajaran, tim guru merancang sebuah proyek kolaboratif di mana murid akan meneliti masalah sosial di lingkungan sekitar, mengumpulkan data, menganalisis dan menyajikan solusi. Instrumen untuk evaluasi, mereka membuat rubrik penilaian yang jelas untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, kolaborasi dan presentasi murid. Implementasi pelaksanaan proyek, murid dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil mengerjakan proyek yang telah dirancang. Observasi dan umpan balik. Selama proses tim guru mengamati di mana kelompok di interaksi murid, mereka memberikan bimbingan dan umpan balik secara berkala. Pengumpulan data. Tim guru mengumpulkan data observasi catatan dari sisi bimbingan dan hasil akhir proyek murid. Nah, di sini pengukuran refleksi dan perubahan, evaluasi hasil. Tim guru menganalisis data yang terkumpul dan menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi murid. Refleksi, mereka berdiskusi mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan dan hambatan yang dihadapi mereka. Menyadari bahwa murid lebih termotivasi ketika masalah yang diangkat relevan dengan kehidupan mereka. Ini perubahan untuk siklus berikutnya, mereka merencanakan memperluas cakupan topik proyek dan mendorong murid untuk lebih mandiri dalam merumuskan masalah. Ya, di sini tahap yang dalam judul inquiry kolaboratif adalah proses eksplorasi, yang dimana eksplorasi pemikiran profesional ini yang melibatkan pendidik secara bersama untuk merefleksikan. Nah, di sini yang dimana yang dimaksud dengan eksplorasi, ya, eksplorasi. Coba ketika kita dijelaskan untuk eksplorasi itu apa. Dan di sini kan ada proses eksplorasi pemikiran personal yang melibatkan pendidikan secara bersama-sama untuk
merefleksikan dan bagi praktik pembelajaran dengan fokus pada peningkatan hasil belajar siswa. Kita fokus ke judulnya aja. Ya, istilah dalam eksplorasi itu apa? Eksplorasi. Eksplorasi itu adalah proses ditemukan. Ya, di sini eksplorasi mencari atau menemukan, atau kata lain dari eksplorasi ini adalah tidak jauh beda dengan menganalisis. Ya, eksplorasi pendidikan secara bersama-sama untuk merefleksikan dan praktik pembelajaran dengan fokus pada peningkatan hasil belajar siswa. Sudah? Wassalamualaikum. Ya, di sini di mana kita memahami murid secara mendalam dan menetapkan fokus inquiry. Ya, silakan yang belum mengerti dalam penjelasan saya tadi, ya silakan juga dipertanyakan. Bagaimana? Apa judulnya ini Pak di atas? Nih, Tentang apa Pak? inquiry kolaboratif. Ya, pemikiran secara profesional yang melibatkan peserta didik. Ya. Proses baca penyusunan SPP. Cek rumah Ya, jadi tadi sudah dipaparkan secara singkat tes oleh Pak Hadi. Selanjutnya saya jelaskan sedikit terkait dengan inquiry kolaboratif. Ya. Ya, jadi inquiry ini adalah sebuah pendekatan pengembangan profesional antara guru dengan siswa. Tadi kalau bahasa kita itu ada studi kasus. Jika ada suatu masalah, maka kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Seperti disampaikan oleh Pak Gia tadi. Jadi inquiry kolaboratif itu adalah di mana pengembangan profesional di mana para pendidik bekerjasama secara sistematis bersama pendidik atau peserta didik. Adapun inquiry tersebut di sini artinya bertanya, inquiry, bertanya kepada siapa? Siswa. Bertanya kepada Siswa. permasalahan sendiri antara guru dan siswa. Kemudian tahapannya juga mengumpulkan data, sama kayak skripsi, mengumpulkan data, mencari bukti yang ada dalam kelas, contohnya hasil asesmen, observasi, produk yang dibuat oleh murid, itu yang kita gunakan itu mengumpulkan data. Kemudian kolaboratif, menganalisa data tersebut bersama-sama untuk memahami apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Jadi intinya inquiry kolaboratif itu mencari atau duduk bersama untuk mencari sebuah perbaikan atau jawaban yang ada di dalam suatu kelas. Memang kita dalam lingkungan SMP Islam, contohnya kayak Bungkul, itu perlu juga kita gunakan inquiry kolaboratif bagaimana kita menggunakan inquiry kolaboratif ini dalam proses pembelajaran, tentunya pendekatan mengelola bukan itu. Jangan hanya kita bisa membaca, mempresentasikan, tapi tidak pernah mengaplikasikannya ke dalam kenyataan
dituntut sekarang itu entah itu wali kelas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan ada pun guru wali harus benar-benar mengapproach pendekatannya, mendekati seperti yang disampaikan Pak Guru yang ada di Kemenang KBC-nya, kurikulum berbasis cinta, kita lebih cinta kepada siswa. Bagaimana kita terhadap siswa itu? Jika ada punya masalah, mari kita selesaikan dengan inquiry kolaboratif. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan ke narasumber. Tidak. Luar biasa. Buat apa ya? Lanjut, sudah. Ya. Belum tertutup. Sama-sama berdoa. Boleh. Sama-sama berdoa. Semoga saya sampaikan. Ya, sebelum saya tutup, perusahaan dalam tahap demokrasi dalam inquiry kolaboratif sudah dijelaskan sama Pak Guru tadi. Ya, untuk kesempatan saya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Tuhan. Kenapa? Sebentar aja 2 menit. Oke, 2 menit saja. Semenit. Saya buka dan tutup kalau begitu ya. Udah sama. Kamu udah satu tur make up nah? Panggung sampai kerut katanya. Atau kita akhiri saja. Jauh dengan Ya, soalnya ini pakai perlu kan saya promosi sebelum saya mulai ke materi ini pakai skintific, jangan lupa beli skintific di Shopee ya guys. Sekarang di channel katanya sangat terjangkau dan affordable. Gimana ini? Pesan kebaya berskintific mahal ada kan dulunya pempas. Oh gitu ya. Sebelum saya punya anak saya beli skintific dan skintific. Oke. Badan skintific. Sudah kan? Ya, lanjut. Ya, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Tika Puspasari, SPD, terkait dengan penyusunan dan pola pikir bertumbuh. Kepada beliau disilakan. Oh gitu. Lah baru udah sampai menit ya. bebas. Saya kan suara saya. Ya, maaf. Baik. Om Bro ini udah dikasih tahu di mana ya? Jangan ada kamera ada. Nanti saya depan soalnya. Setelah ada sertifikat nanti, ada video. Bisa lihat. Ayo, biar cepat. Skintific learning. Agak iya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Video. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah siang, jadi saya mau berdiri ya dari tadi duduk soalnya capek. Ya, ntar saya tahu kalau udah capek berdiri. Kenapa dia udah sendiri? Mungkin dia dihidupkan namanya itu. Sebenarnya sebelum saya ke materi saya itu ada waktu, tapi karena udah siang kayaknya nggak ada yang bakal jawab, jadi nggak usah aja waktunya di skip. Pantun aja supaya Saya kasih pantun ya, tapi ini ada kata kuncinya harus dijawab cantik. Jangan cakep karena saya cantik, bukan cakep. Bapak baca sendiri Pak Guru. Soalnya nggak lucu udah siang. Udah ya, sudah. baca sendiri makanya. Silahkan dibaca ya. Kenapa disuruh sudah? Iya dah. Udah nggak lucu tapi nggak apa-apa saya baca aja ya. Tapi semuanya harus jawab cantik kalau begitu. Ke sekolah bawa garis. Cantik. Cantik semuanya harus cantik. Ganteng.
aja. Skip. Nah, kali ini saya membawakan materi terkait dengan mindset atau pola pikir. Pasti Bapak Ibu sering mendengar kata mindset, bukan? Iya. Ada yang belum pernah mendengar mindset? Ada. Siapa? Saya. Nggak mungkin. Bu Guru soalnya berbahasa Indonesia. Pasti udah amat sering dengan mindset. Jadi slogannya di sini mindset atau pola pikir, change your thinking, change your. Ada yang bisa baca? Iya, future. Ada yang tahu artinya? Coba pakai bahasa Indonesia aja. Makanya ada yang tahu artinya nggak harus kamu jelaskan. Iya, jadi change your thinking, ubah pikiranmu, ubah masa depanmu. Jadi ketika kita bisa mengubah pikiran kita, masa depan kita juga berubah. Banyak sekali kita dengar kata-kata adalah, bahkan kalau kita mengutip kata-kata dari PPP modul 1 Manajemen RI terkait dengan pola pikir bertumbuh, dikatakan di sana bahwa pola pikir adalah segala-galanya. Ada yang setuju pola pikir adalah segala-galanya? Atau mungkin uang adalah segala-galanya? Ya. Mana lebih penting pola pikir atau uang? Uang. Oh, jadi PPT di Mendikbud Ristek itu salah kayaknya. Salah pernyataannya. Tapi benar ya, pernyataan itu artinya bahwa pola pikir itu tidak jauh kalah penting dari uang. Karena pola pikir itu bisa juga menentukan masa depan kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa you are what you think. Ada yang tahu artinya? You are what you think. Iya, jadi itu artinya adalah kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Benar ya, ada yang mengkomplain statementnya. Jadi ketika kita berpikir, misal saya berpikir bahwa saya cantik, cerdas, dan kaya sekali. Benar, itu adalah apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Jadi apa yang kamu pikir itulah kamu. Gak ada orang yang bisa mengubah apa yang kita pikirkan. Karena itu kan, apalagi kalau ada kata menurut saya, udah nggak bisa nih counter lagi. Ya, lanjut. Di sini tadi sudah membahas tentang mindset atau pola pikir. Sebelum membahas mendalam terkait dengan ini di slide, apa itu dulu mindset? Ada yang tahu apa itu mindset? Caranya berpikir. Ya? Iya, cara berpikir. Terus apa lagi? Iya, cara berpikir. Iya, betul. Boleh. Mindset itu cara berpikir, benar kata Ustaz Mani. Selain itu juga apa kemarin Pak Iwan? Apa mindset kemarin selain cara berpikir? Nggak tahu Ustaz. Ani, kemarin kan masih materi sama Pak Mani gimana sih? Jadi Pola berpikir tetap. mindset itu adalah cara berpikir atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, cara pikir atau pola mindset atau pola pikir ini adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Jadi selain bagaimana cara kita memandang lingkungan di sekitar kita, ini juga adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Pola pikir ini akan mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, bagaimana kita menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan menghadapi kegagalan, dan berbagai macam lainnya. Oke, kita akan masuk ke sini. Jadi di dunia ini ada dua tipe orang. Kalau kita lihat dari cara pandang manusia, tipe yang pertama itu adalah yang ngomongnya kayak ini. Boleh nggak kita pakai bahasa Gen Z atau Gen Alpha? Boleh. Tapi kena sensor atau enggak gimana ya? Oh jangan ya kalau gitu. Tipe yang pertama ngomongnya kayak gini. Aduh, gue salah nih. Misalnya lagi ujian nih, dia bilangnya, aduh gue salah lagi anjir, bego banget gue. Misal kayak gitu. Emang gue dilahirkan kayak gini. Udah sama kan? Ngeluh banget, nggak ada yang bisa diperbaiki kalau dia udah ngomong kalau dia itu bego dari awal. Jadi yang kedua, tipe yang kedua ngomongnya kayak gini. Aduh, Nggak usah pakai mic, itu suaranya balik. Makanya saya menyarankan tidak pakai itu tadi. Jadi tipe yang kedua itu ngomongnya kayak gini. Misalnya dia ngomong dia sedang menjalankan tes, namun hasilnya itu salah. Dia bilangnya gini, dia nggak kayak yang tipe yang pertama. Aduh, gue salah lagi. Kedepannya berarti gue harus lebih banyak belajar lagi. Jadi di sana dia kayak kata kunci dari Berarti tetap dan tidak tetap. semangat ada Ada
Jadi pola pikir yang tetap dan pola pikir yang tidak tetap. Iya, jadi belum dulu Berubah. Jadi dulu udah selesai. Jadi itu ada dua tipe orang ya. Ada yang memang mengeluh, top mengeluh, tapi satunya ada yang mengeluh, aduh gue gak bisa nih. Tapi mungkin kedepannya sebagai pelajaran gue harus lebih giat belajar lagi. Jadi tipe yang pertama itu dikategorikan sebagai orang yang apa kira-kira? Pola pikir. Pola pikir apa? PPT. Ya betul. Jadi itu PPT, dia hanya bisa mengeluh, tapi tidak mencoba menyemangati diri atau mencari solusi. Yang kedua berarti yang PPB, pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Apa sih itu growth mindset dan fixed mindset? Bisa Bapak Ibu baca sendiri, bisa ditampilkan. 30 detik ya. Wah, udah, waktunya 30 detik. Sambil dipahami. Lima 15 detik lagi. Lima detik. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi itulah pengertian dari growth mindset dan fixed mindset. Jadi kata kuncinya di sini, kalau orang yang growth mindset itu ada kata belum. Contohnya saja satu lagi. Orang yang fixed mindset akan ngomong kayak gini. Ketika dia nggak bisa bahasa Inggris, dia akan bilang, aku nggak bisa bahasa Inggris, mentok sampai di sana. Tapi kalau orang yang punya growth mindset atau mindset berkembang, itu dia akan ngomongnya kayak gini, aku belum bisa. Karena di sana ada kata belum, maka di sana akan terjadi akan, masih ada harapan. Oh, aku belum bisa, berarti aku masih harus belajar lagi. Jadi kata kuncinya kalau growth itu nanti ada kata belum. Kalau udah mengeluh isinya semuanya itu udah dari fixed mindset. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana? Fixed mindset atau growth? Growth mindset. Growth Masya Allah. Kalau kata Pak Mamin emang kita tuh nggak pernah mau mengaku karena kita emang Kadang-kadang itu, kadang-kadang ini. oh, oke, nggak stabil ya. Nggak stabil biasalah mau cewek. Ya, janda mau cewek. Oke, kita lanjut ke perbedaan utama seperti yang dijelaskan tadi. Jadi di sini fixed mindset itu menghindari tantangan, sedangkan yang growth mindset itu justru menerimanya. Jadi kalau dalam menghadapi tantangan, yang fixed mindset ini menghindari, sedangkan yang growth mindset menerimanya, kadang juga merangkulnya sendiri, embrace. Jadi kalau dilihat dari kegagalan juga di sini Tidak bisa merasa dilihat. terancam juga itu fix. Oke, nanti saya buka sesi tanya jawab ya. Kemudian di sini memandang kegagalan sebagai akhir yang fixed mindset. Sementara untuk yang growth mindset melihatnya sebagai sebuah pelajaran. Jadi di sini sudah jelas kata kuncinya fix sama dengan stuck. Ada yang tahu arti stuck? Nah, di tempat berdiri. Diam di tempat atau mentok. Udah nggak bisa nih. Dia kayak bilang kayak tadi, aku nggak bisa bahasa Inggris, ya udah mentok di sana. Nah, kalau yang ini yang growth mindset, dia itu failure. Ada yang tahu failure? Failure kegagalan. Sama dengan apa di sana? Lesson. Apa lesson? Pembelajaran. Jadinya kalau growth mindset ini, oh buram ya Pak Guru? Kayak J. Ada saya yang murah. Buram kan? Saudara Mani? Enggak. Karena siang mungkin ini. Oh iya. Listen. Kalau aku Jason baru Lesson ada J sih. Ya, karena siang ini. Karena ada lesson sedikit. Jadi itu lesson pembelajaran. Nah, orang yang punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset ini menganggap kegagalan itu adalah sebagai pelajaran. Tapi kalau yang fixed mindset pasti isinya adalah kegagalan adalah keluhan, penyakit, bawaan dari lahir, emang gue bego dari lahir gitu. Jadi itu ya intinya. Fix itu stuck. Kalau failure itu menganggap kegagalan sebagai sebuah pelajaran. Ya. Adapun manfaat dari growth mindset bisa dibaca 15 detik. Dengan PBB, siswa tetap termotivasi, berani mengambil risiko dan membangun kepercayaan diri dengan beban kinerja yang lebih baik dan kesuksesan di dalam
Oke, 15 detik sudah habis. Masih butuh waktu? Nah, sudah? Ya. Baik. Di sini ada kata kunci yang saya mau blok. Di sini hal ini menghasilkan kinerja yang lebih baik. Bapak Ibu setuju nggak kalau growth mindset itu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kesuksesan jangka panjang yang lebih baik daripada fix? Setuju kan? Sudah tentu nggak perlu saya jelaskan lagi karena dari cara berpikirnya aja kalau kita mengeluh dan mengeluh terus, mana mungkin itu bisa kita jadikan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, betul? Jadi kita lanjut. Nah, tadi kita sudah melihat manfaat dari growth mindset. Tapi kemudian apakah kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang punya pola pikir bertumbuh? Kalau kita belum, misalnya bagaimana cara kita mengembangkannya? Makanya kita masuk di sini di slide selanjutnya ke materi mengembangkan growth mindset. Adapun di sini 3 poin utama atau 3 kunci untuk kita bisa mengembangkan growth mindset, yaitu ada yang pertama berpikir positif, yang kedua menerima tantangan, dan yang ketiga menghargai usaha. Kalau ini kayaknya semuanya sudah saya jelaskan ya. Berpikir positif udah tadi. Misalnya kita lagi gagal dalam ujian, kita nggak langsung mengeluh begitu, tapi kita juga di sana punya harapan dan usaha. Oh, aku akan lebih giat lagi dalam belajar. Ketika kita mendapatkan masalah, kita memahaminya sebagai sebuah pelajaran, bukan benar-benar sebuah kegagalan. Jadi itu berpikir positif itu tentunya kalau kita memaknai sebuah kesalahan itu sebagai pembelajaran, tentunya itu bisa membantu kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian menerima tantangan. Kalau kita nggak menerima tantangan, karena sifatnya yang fixed mindset itu menghindari tantangan. Kita punya tantangan nih, misal kalau kita menghadapi, bagaimana mungkin cara kita untuk bertumbuh? Betul? Gak mungkin kita bertumbuh kalau kita menghindari tantangan. Jadi kalau kita menerima tantangan, kita hadapi, ada kesalahan, kita belajar, itu tentunya akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Yang terakhir, menghargai usaha, bukan hasilnya. Jadi proses yang kita hargai, bukan cuma hasilnya. Siapa tahu misal contohnya dalam ujian, kita hanya melihat hasilnya, siapa tahu ternyata hasilnya dia nyontek kan. Yang penting prosesnya aja, kita lihat bagaimana anak-anak itu bekerja di dalam kelas. Saya ngomong cepat aja ya biar cepat. Ya. Selanjutnya di sini bagaimana peran growth mindset dalam pendidikan. Guru dapat mendorong growth mindset dengan memuji usaha, membimbing proses belajar, dan membantu siswa melihat kesalahan sebagai peluang, seperti yang dijelaskan sebelumnya, nggak jauh beda. Di sini praise effort atau dia menghargai usaha-usaha dari siswa. Yang kedua, encourage curiosity. Jadi dia mendorong anak-anak untuk tetap penasaran dengan materi-materi ajar. Itu kalau siswa sendiri nggak penasaran dengan materinya, kan bagaimana mungkin dia punya ketertarikan untuk melanjutkan belajar hari ini gitu. Terus yang terakhir di sini learn from error. Learn apa artinya? Error belajar dari error atau kesalahan ya. Jadi kalau kita nggak belajar, misal kita membuat satu kesalahan, kemudian nggak belajar, berarti kesalahan itu akan tetap terulang. Jadi emang harus kita ajari anak-anak buat belajar dari kesalahannya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari bisa dibaca sendiri. 15 detik. Udah. Oke, next. Kesimpulan. Dengan memilih pola pikir berkembang daripada pola pikir tetap, kita membuka pintu menuju kemungkinan tanpa batas. Pernah dengar kata scarcity mindset? Ada yang pernah dengar? Kenapa gue pernah dengar? Masa? Jadi ada namanya teori scarcity mindset. Scarcity mindset itu adalah orang yang punya pola pikir yang terbatas. Dia misalnya hari ini dia berpikir segala sesuatunya itu banyak hal yang nggak bisa terjadi, padahal segala sesuatu itu di dunia ini mungkin terjadi. Tapi kalau orang yang scarcity mindset ini pikirannya terbatas. Oh, gue cuma bisa ngerjain sampai B doang, padahal bisa kita kerjakan sampai Z gitu. Tapi dia bisanya mentok sampai B doang, cuma itu yang dia tahu. Keterbatasan pikirannya itu, dan dia tidak mau mencari tahu juga terbatas. Scarcity, keterbatasan. Jadi mindset yang terbatas. Jadi kalau kita membukanya growth mindset atau pola pikir bertumbuh, dia akan bisa membuka potensi kita sebesar-besarnya seperti itu. Kalau kita berpikir kita
Iya, benar. Apa yang kamu pikirkan dan omongkan itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Tingkah laku kita akan mempengaruhi lifestyle kita. Lifestyle kita juga akan membentuk apa destiny? Takdir. Iya, bisa berpengaruh. Silakan baca buku tentang mindset juga. Kalau mau, apa namanya, teori-teori yang lebih mendalam. Yang terakhir, mengutip Profesor Abdul Mukti, Mendikbud RI, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi mindset, di mana di sana di blog adalah pola pikir bertumbuh. Sekian, jika ada yang ingin ditanyakan, Silakan ada pertanyaan, materinya di share, bagus sekali. Ya, di share nanti di grup. Silakan ada di grup itu sudah ada SBI-nya, pola pikir bertumbuhnya. Di share tidak? sekarang ini Pak. Ya, PPT-nya. Langsung aja dibagikan. Tapi WA saya belum masuk. Enggak, bagikan langsung. Oh gitu. Ya, bagikan. Kemudian Duduk. salin. Hanya akses, klik, hanya akses. Terus, nah klik semua yang dapat jawaban yang punya jawaban. Bawah, oke. Kemudian salin. Ya, pasti itu. WA. Udah. Makan gelas saya belum masuk. Atau nanti aja ya Pak. Sudah. Ada pertanyaan nggak terkait pola pikir bertumbuh? Tidak ada sepertinya. Saya. Bu Ustazah Mari, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ingin saya tanyakan. Dibuka slide-nya awalnya. Yang mana? Awal. Belum disebut lainnya. Iya. Saya nggak. Oh nggak slide. Oke. Nggak ada Biar slide. ngetes. Lanjut. Jadi sekarang, begini, bagaimana menurut Anda, jikalau ada sebuah kalimat yang mengatakan sukai apa yang kamu kerjakan, jangan lakukan apa yang oh tahu, sukai apa? Lakukan apa yang kamu sukai. Lakukan apa yang kamu sukai dan jangan lakukan apa yang tidak kamu. Jangan sukai apa yang kamu lakukan. Misalkan kita ambil dari sebuah pembelajaran. Ketika kita mau memberikan sebuah anak, memberikan dorongan pada sebuah anak. Misalkan kita menyuruh mereka untuk mempelajari tentang public speaking, misalkan untuk melatih public speaking mereka, mempelajari tentang hal-hal yang bisa mendorong mindset berpikir mereka semakin berkembang. Tapi anak ini tidak menyukai apa yang mereka lakukan, tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Padahal kita berusaha untuk membuat mereka sukai apa yang mereka lakukan. Tapi kebalikannya mereka tidak menyukai, begitu loh. Jadinya di pola pikir mereka itu di sana mereka mengatakan saya tidak mau melakukan apa yang saya tidak sukai. Jadi bagaimana cara kita sebagai pendidik agar pola pikir mereka itu jangan sampai mereka melakukan hal yang mereka sukai saja. Paham dengan pertanyaan mereka saya? Ya. Ya, silakan. Bisa dijawab langsung sama Miss Ika. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Bagian Mewakili sudah. Mewakili. atau Muhammadi. Tadi dia bertanya, tapi stop karena belum selesai materinya. Ayo Muhammadi. Ini dari mana kalau kita tuh? Ya, silakan. Jadi bagaimana upaya kita supaya anak itu mau dengan apa yang dia tidak mau inginkan. Kira-kira apa kiat-kiatnya atau caranya? Karena ini ditanyakan menurut Anda ya, menurut saya. Jadi ini menurut saya. Banyak sekali kata-kata atau statement yang beredar saat ini bahwa kita nggak mungkin menyamakan apa namanya ikan dengan burung.
betul kan? Jadi ikan itu emang kalau disuruh lomba berenang sama burung pasti kalah sih burung, karena burung nggak bisa berenang. Tapi ikan kalau disuruh lomba untuk terbang, ikan pasti kalah. Jadi kita juga mungkin anak itu bukan passion atau skillnya di public speaking. Dia itu pintar bisa matematika, misal dia pintar matematika, tapi bagaimana dengan public speaking? Dia nggak bisa, dia punya trauma mungkin atau apa. Tapi kalau di sana alasannya adalah malas, bukan benar-benar nggak bisa, kita bisa mendorong dia dengan apa namanya langkah-langkah pengembangan growth mindset yang tadi sudah dibahas. Ada di sana bagaimana kita membantu dia, mendorong dia untuk selalu berpikir positif. Kamu belum bisa, jadi kita menghindari kata-kata, berusaha mendorong dia untuk menghindari kata-kata yang berasal dari fixed mindset yang aku nggak bisa public speaking, aku malu, aku nggak bisa pokoknya. Itu kan apa nada-nada suara-suara dari fixed mindset kan. Jadi kita coba menghilangkan kata-kata seperti itu dan hidupnya kita mulai memasukkan kata-kata yang berbau positif seperti mungkin kamu belum bisa, ayo kita coba, ayo kita belajar. Mungkin hari ini nggak bisa, minggu depan nggak bisa, tahun depan nggak bisa, mungkin tahun depannya lagi sudah bisa. Itu jadi ada kata belum bisa, kalau Inggris sekali sih, kata belum bisa gitu. Karena ada kata belum, tentunya akan gitu. Yang kedua di sini menerima tantangan itu kan challenges ya, tantangan buat dia. Jadinya kayak kalau mungkin bisa dikasih apa hadiah atau apa sama orang tuanya atau guru gitu, tapi nggak mungkin guru kan ngasih hadiah yang besar-besar. Jadi bagaimana ada guru berkomunikasi sama orang tuanya? Kalau dia dikasih tantangannya, kalau kamu udah bisa public speaking atau kalau kamu udah bisa berpidato di tempat umum, nanti mama kasih hadiah atau guru kasih hadiah apa gitu yang dia pengenin. Dan tentunya yang terakhir setelah dia ikut lomba itu, terserah dia mau berhasil atau enggak, yang penting usahanya dihargai. Kalau yang pertama intinya tapi karena ada ikan, ada yang burung, jadi nggak bisa kita paksakan kalau emang nggak bisa. Tapi kalau ternyata dia malas, kembali ke bagaimana cara menggunakan growth mindset dan menghindari kata-kata dari suara-suara dari fixed mindset. Seperti itu. Oke, yang lain, Bu Guru mau menambahkan? Ayo Bu Ami. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sama-samakan ikan dengan burung. Sebenarnya sama seperti yang disampaikan oleh para Makarim itu dalam kurikulum merdeka itu, jangan pernah samakan siswa itu dengan siswa lainnya. Bisa saja siswa satu paham atau pintar dengan kognitifnya, tetapi bisa dari satu sisi dia pintar dengan skillnya. Salah satu contoh siswa kita di sini yang keterima di SMK 1 Sigor itu Halil. Bagaimana dengan kognitifnya kan amburadul. Tetapi ketika tesnya itu skill, maka temannya termasuk Sugis, maka yang pintar-pintar itu ditolak sama SMK 1. Karena apa? Karena dia tidak mengandalkan kognitifnya, tapi skill yang dia di sana. Sampai dia nangis. Di Sugi, sahabat-sahabat temannya ini, dia menerima. Karena si Halil ini tidak mengandalkan kognitifnya, tetapi mengandalkan skill keterampilannya karena dia masuk di SMK. Itu. Oleh karena itu, masing-masing anak itu punya kelebihan masing-masing. Jangan pernah menyamakan kamu harus bisa A, harus. Jangan kita samakan seperti itu. Kalau dia tidak bisa si A ini tentang masalah matematika, mungkin dia tidak bisa secara writing menulisnya, bisa saja kita menggunakan video, nah bisa saja kita menggunakan model pembelajaran lain, metode yang lain. Makanya disebutkan dalam kurikulum merdeka awal itu ada namanya diferensiasi produk, diferensiasi proses, kemudian ada hasilnya. Jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau anak itu memang tidak suka, bawaannya memang dari dia tidak suka, ya sudah kita mau apakan lagi? Yang ada kembali pada fixed mindset. Tapi kalau masih dini, maka kita coba dia supaya bisa menjadi seorang peserta didik yang punya growth mindset, supaya dia menjadi pola pikir bertumbuh. Tapi di salah satu sisi juga, makanya dalam pembelajaran itu di awal-awal itu ada namanya asesmen diagnostik. Jadi kita memetakan itu si A itu selama apa,
si B itu salahnya apa, si C itu salahnya apa. Makanya dalam pelajaran PPG itu sering salah disampaikan berdiferensiasi sama apa yang paling 3 pilihan itu. Diferensiasi sama apa? Ya, itu maksudnya. Jadi seperti yang kemarin kita lihat tadi, tergantung ya. Kalau emang dia bawaannya memang tidak suka, ya kita apakan lagi. Ya, tetapi kalau emang ada seperti yang saya sampaikan tadi, hanya dia yang punya kemampuan seperti itu di sekolah itu, yang dia mau kita ajarkan. Tapi setelah ada lomba nanti seperti yang sampaikan oleh Pak Sumber tadi, setelah ada lomba, apapun hasilnya, entah dia ulang ataupun tidak, sudah selesai seperti itu. Jadi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Sumber pagi hari tadi, grup eksen ini punya turunan dengan pola pikir inquiry kolaboratif. Jadi kita menemukan masalah apa dia tidak suka itu, apa masalahnya. Nah itu di sana kasih tim yang akan bekerja dalam satu sekolah itu mencari kenapa sih dia tidak suka itu, apa penyebabnya. Itu mungkin kira-kira ada yang bisa menambahkan lagi Bapak Ibu sebelum menyampaikan gimana kembalian ke pertanyaan. Oke, thank you. Mana sudah super lanjut? Sudah? Setuju? Ya, tapi ya. Iya. Di sini kita bicara tentang apa namanya tadi mindset, growth mindset dan fixed mindset. Nah, di sini kita bicara tentang 2 hal kan, pola pikir berkembang dan tetap. Nah, di sini bagaimana cara kita dalam mengembangkan pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap itu, bagaimana solusinya agar bisa saling Intinya bagaimana cara mengembangkan ya, mindset? cara permasalahan tersebut dari pertanyaan Bung Ayu tadi kan, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Bagaimana cara agar mereka bisa walaupun suka atau tidak suka tetap mengembangkan mindset tersebut. Oh, jadi lebih ke bagaimana cara memaksa Ya, mereka. kita akan berpikir di sini dari pembelajaran mendalam kan, itu ada yang bermakna dan Kesadaran dan kesadaran menginginkan bagaimana cara di dalam mindset dan mindset. Kalau pertanyaan pertama, jadi ada 2 poin yang ditanyakan sama Pak Dia kurang lebih. Yang pertama itu bagaimana cara kita mengembangkan growth mindset, dan sudah dibahas tadi. Bisa dilihat dengan berpikir positif, menerima tantangan dan menghargai usaha. Kalau fixed mindset nggak mungkin kita kembangkan ya. Ada yang mau mengembangkan fixed mindset, ada yang mau memelihara fixed mindset. Sepertinya nggak ada ya. Jadi growth mindset aja yang kita kembangkan. Ini siapapun dapat belajar memiliki mindset berkembang dengan melatih berpikir positif, menerima tantangan dan menghargai usaha. Berpikir positif membantu kita melihat setiap situasi, termasuk kegagalan, sebagai peluang untuk belajar. Sedangkan menerima tantangan ini dapat membantu kita bertumbuh tidak takut gagal atau salah, karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah proses pembelajaran dan proses untuk menjadi lebih baik serta menghargai usaha. Terus bagaimana cara kita tadi menyikapi pertanyaan dari Ustazah Ma'ani, tapi mereka harus bisa walaupun mereka nggak suka, jadi lebih kayak memaksa ya. Ya, di sana masukkan pembelajaran. Mendorong. Tapi kita kembali lagi ke solusi dan jawaban saya dari saya sendiri dan Pak tadi. Pak Nadiem Makarim itu sering sekali menegaskan, mungkin karena kita udah jabarkan banyak tadi ya, sedikit saja kalau saya
memaksa kemampuan anak untuk kamu harus bisa A sedangkan dia bukan A gitu. Kamu harus jadi ikan sedangkan dia belum nggak bisa. Jadi nggak bisa kita paksakan. Yang bisa saya tambahkan satu solusi yaitu menggiring anak itu ke apa yang dia sekiranya bisa. Kalau kita udah nyoba A, kalau kita mengerjakan rapat pendidikan kemarin kebetulan saya dapat karakter ya iklim kebinekaan. Jadi di sana sempat saya dapat satu pelajaran kalau dia nggak bisa A, cobain dia yang B. Kalau nggak bisa B, cobain dia yang C sampai dia menemukan skillnya gitu. Tapi nggak boleh kita benar-benar paksakan dia udah nggak bisa. Tapi kita paksa terus nanti nangis anaknya pulang aku mau pindah sekolah gimana? Jadinya itu jawaban saya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang anaknya sudah diajarkan tapi tidak bisa, ada istilahnya dalam kurikulum pendidikan itu istilahnya coaching. Sama coaching itu dengan yang sudah sampaikan tadi yaitu ingin kolaboratif tersebut. Jadi mencari permasalahan anak itu letaknya di mana. Kalau memang sudah anak itu tidak mentoknya di sana ya sudah kita kembangkan lagi. Jadi kita kembalikan lagi ke A awalnya yang tadi itu. Oke, lanjut. Sebelum kita ke narasumber yang terakhir, Sibuk banget kayaknya 2 hari selanjutnya. kita sebutkan ya, kita Mindset itu ya akhirnya kalau putus asa ya. Jadi Iya, menutup dan putus asa. intinya tim mindset itu berubah sudah. Iya, tidak mau berusaha. Tidak mau berubah. Tapi kebanyakan kita di sini masih di SMP Islam ini masih ada beberapa tim mindset tidak mau berubah. Ada yang mau. Nah, coba kita manifestasi dulu kalau udah tahu kita coba belajar. Mungkin karena terlalu sudah berada di zona nyaman. Nah itu zona nyaman itu bahaya. Bahaya. Zona nyaman itu bahaya. Dengan masalah gede kita baru jalan. Nah coba kita makanya sering di pelatihan itu menyampaikan jangan tergerus oleh zaman ini. Bagaimanapun pintarnya kita kalau tidak mengikuti zaman itu ya kembali lagi kita digital. Maka seperti yang disampaikan oleh Bapak Mas, gen alpha itu kan luar biasa. Kita aja nggak bisa paham gini, nggak bisa coding ini, mereka sudah paham understand masalah itu. Jadi mau tidak mau, walaupun kita sudah menjadi pendidik, ya harus tetap. Makanya dikatakan belajar sepanjang hayat. Tetap kita belajar, semakin kita belajar ya pengetahuan kita akan semakin berkurang rasanya. Jadi seperti itu ya. Oke? Sedikit Pak Bu. Oke. Dari kedua jenis pola pikir ini kan ada namanya Fixed mindset sama growth mindset. Nah, jadi yang di kedua ini kalau kita disuruh memilih sebagai pendidik atau dalam kelas ketika kita mengajar itu mana yang lebih bagus atau mana yang lebih baik kita gunakan kalau disuruh memilih. Tadi yang di itu kan merasa ada rasa terancam, kemudian menghindari tantangan. Nah, jadi terus kalau di grow itu disuruh keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang, kemudian melihat tantangan sebagai kesempatan berkembang, terus menganggap kegagalan sebagai pelajaran. Yang mana yang lebih baik dan lebih bagus kita gunakan baik di dalam kelas atau sebagai seorang pendidik. Oke. Saya kembalikan dulu ke Wami. Kita mau adik-adik ada sebuah mesin tik dengan komputer. Kira-kira beda ya? Mesin tik ini atau komputernya? Komputer. Dan sama. Kalau sudah tetap ke fixed mindset, berarti sudah nggak berkembang. Itu intinya. Dan growth mindset itu bukan pilihan sebenarnya dalam pembelajaran. Memang kita sudah ada antara yang baik atau yang tidak. Dan milih baik atau surga atau neraka itu tidak begini. Untuk milih tetap itu mereka kan. Kalau kita mau jadi baik, ya harus belajar seperti itu. Seperti yang contohnya tadi, kalau sudah ada mesin tik, ya masih sudah ada tik, baru kertas, awet kertas. Tapi kalau sudah pakai komputer, nggak perlu sudah pakai ini, tinggal halo Google ini jadi ya. Jadi tidak ada
pilihan sebenarnya buat dia pembelajaran kenapa nih? Tergantung sudah. Kalau sudah menjadi orang hebat, maka belajarlah. Growth mindset. Pada kita kita ambil kesimpulannya gitu, Mbak. Iya. Barangkali Belajar dulu. konsep Islam sebenarnya. Iya. Belajar itu minal mahdi ila Nah, tidak ada kata tidak bisa. tidak bisa. Kita harus belajar terus. Betul. Kemudian dalam bahasanya kalau itu long life education. Sebenarnya kan semua pembelajaran kurikulum ini kan kalau kita kaji larinya ke dalam agama kita sebenarnya. Kalau kita kaji itu Tidak ada kata tidak bisa. tidak bisa ya. Kita Ya. Jadi itu buat kemampuan kita ya tidak bisa seperti orang, tetapi paling enggak paling tidak kita bisa. contohnya kayak saya. Nah, Kalau saya pikir saya tidak bisa, Tidak bisa. tapi saya mau bisa. itu. Nah itu sudah masuk ke pencontohan ke mindset. Banyak sedang minum kali. Iya. Sekarang kalau kibarnya kan ilmu ini. Ya tapi kan nanti kalau seandainya ada pilihan yang kita pakai itu salah satu, apakah nanti anak itu misalnya kita pilih mindset mindset. Nah nanti di sana anak itu mau berkembang, mau mengikuti, mau mendengarkan. Nah apakah itu yang baik, yang disukai anak itu ketika kita pakai pilih fixed mindset itu yang disukai. Jadi suka ya. Sebenarnya kemarin tadi bisa membuktikan. Itu namanya muamil. Dengarkan moderator, dengarkan moderator. Terus pola pikir bertumbuh ini bukan model pembelajaran, bukan model, bukan metode. Dan cara berpikir kita, kemudian kita berpikir untuk maju. Jangan katakan pola pikir bertumbuh ini adalah sebuah metode, sebuah model, bukan model ini. Ini cara berpikir tidak berpikir tidak maju adalah. Kemudian bagaimana membangun coba proses belajar bahasa besar sama pakai fixed mindset. Cerita kemudian itu berulang. Jadi bukan model ya, ingat ini bukan model, bukan metode pembelajaran. Tapi bagaimana cara kita berpikir untuk menjadi seorang pembelajar karena ayah tadi. Kemudian untuk ini jadi orang yang hebat. Organisasinya tadi saya contohkan lagi. Lalu sudah 5 makan apa tidak sudah? Kan uang supaya menambahkan pundi-pundi. Yang kan menetap uang ya balik kan tidak mungkin kan. Baru untuk pundi-pundi itu nanti sudah termasuk dalam fixed mindset kalau dia. Nah itulah cerita. Ada lagi? Kita bisa mengintrospeksi inti dan Kita bisa visi. apakah kita pola pikir kita tetap atau berkembang. Kita nak ambil juga. Makanya itu kita bisa Langsung jadi dan saya dari sisi agama. Iya. Seru sekali topik hari ini. Kadang seperti pertanyaannya Bu Ani tadi, dia tidak suka dalam itu, tapi kita paksakan terus. Mungkin barangkali kita bisa kasih pengertian dengan kalimat dalam Al-Quran. Sesuatu yang kita tidak suka itu belum tentu tidak baik untuk diri kita. Dan sesuatu yang kita suka itu belum tentu baik untuk diri kita. Bahkan sesuatu yang kita tidak suka itu justru itu yang baik untuk diri kita. Itu satu. Yang kedua, apa yang kita tidak bisa, apa yang kita tidak suka. Contoh ini saya kembali lagi ke diri saya. Dulu ketika saya sekolah, kalau itu namanya sejarah. Selalu saya ngantuk. Apakah itu sejarah nasional, sejarah dunia, sejarah Islam, saya tidak suka. Tetapi ketika tuntutan saya harus jadi guru sejarah, saya belajar, saya senang. Mungkin barangkali kita harus menemukan dulu sisi kebaikan apa yang harus kita tekuni itu. Matematika saya sangat kepingin bisa, saya senang. Tapi ujung-ujungnya saya jadi
Ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kalau memang kita sudah berusaha, kita kembalikan tadi kepada diri kita. Memang itu sudah hak tidak kita. Tidak mungkin yang kembali lagi dan maksud itu sampai sesuai ini. Betul. Saya juga kalau begitu, saya ini pelarian sebenarnya. Bahasa Inggris itu bahasa udah saya tidak suka. Saya bicaranya STM, Anasir. Tetapi kenapa saya masuk bahasa Inggris? Saya itu mengajar studi yang tadi. Tapi setelah saya masuk menjadi seorang guru, ternyata saya jadi guru. Dan salah juga. Dari sana saya belajar bahasa Inggris. Makanya kalau saya bilang bahasa Inggris saya sebenarnya dijago juga, karena memang dari dasarnya itu memang dia jago. Tapi kalau saya background saya bahasa Inggris dari universitas, saya dari SMP 1 Solo, sekarang rakit elektronik, masuk sekolah kedua dari Mesir. Terus setiap keluarga bolos, sama kayak di sini saya semua bolos juga. Akhirnya ya begitu. Tetapi setelah kita sampaikan yang tadi, setelah kita terjun, tahu isi dan tujuannya, luar biasa, senang sekali. Itu. Jadi kalau kita belum rasakan sesuatu, jangan melihat dari kulitnya saja, silakan selami dulu, coba dulu, baru kita tahu apa sih isi hatinya bertiga juga. Jadi begitu, jangan lihat sesuatu dari tanpa luarnya. Sebelum kita pernah mencoba dulu. Saya tadi ngasih jawaban enggak, tapi di fix mindset itu bisa diubah sebenarnya. Emang bisa diubah. Memang kan fix. Makanya cari apa bisa diubah. Stuck udah nggak bisa diubah tadi. Orang yang punya Maksud saya, ini mau ngomong. orang yang punya fixed mindset itu yang susah, Iya. yang susah dirubah. Iya, jadi maksud saya di sana itu tadi ada kata fix itu sama dengan stuck ya. Jadi itu suara-suara dari ini tuh suara, cuma suara. Jadi suara ini bisa kita hindari dan hilangkan. Makanya di sini pembahasannya juga setelahnya bagaimana kita mengembangkan growth mindset. Jadi enggak sih kalau kita fix mindset tetap fix mindset, tapi bisa dikembangkan. Makanya ada pembahasan di sini mengembangkan growth mindset. Memang pada saatnya Berarti bisa dikirim yang orang yang fixed mindset itu ke Bisa. karena memang dasar kita kan fixed mindset. Dasarnya kita itu fixed mindset. Lalu apakah kita ingin berkembang? Belum jadi growth mindset. Iya. Mungkin terpilih berkembang lah, belum ada fixed mindset kan? Itu tuh Ustaz Hamani itu tuh kayak kata-katanya. Jadi cara kita menghindari fixed mindset atau mau berubah beralih dari fixed mindset itu adalah menghindari suara-suara dari yang fixed mindset ini, kayak yang tadi stuck itu maksudnya di sini kayak aku nggak suka bahasa, aku nggak bisa nih belajar bahasa Inggris. Stuck sampai di sana itu kayak suara-suara dan tingkah lakunya gitu. Kayak dikasih tahu saja gitu, kayak gitu loh orang fixed mindset. Tapi kalau mau berubah bisa, sangat bisa. Makanya di sini ada pembahasan tentang mengembangkan growth mindset. Seperti itu. Kalau saya menanggapi dari Umi tadi, kalau menurut saya tuh Umi sudah punya growth mindset di awal, tapi mungkin saya nggak bisa juga menilai bahwa kemudian Umi itu punya pola pikir yang fixed mindset, nggak bisa juga. Jadi saya punya dua kesimpulan antara Umi itu fixed mindset setelah akhirnya jadi growth mindset, karena dari growth pun bisa berubah menjadi fixed mindset, nggak bisa kita statis gitu. Jadi antara Umi fixed mindset atau memang cara belajar Umi yang belum benar gitu di matematika, atau memang materi yang Umi itu belum, ternyata Umi belajar B tapi belum A-nya gitu. Matematika itu mudah kalau dipelajari. Ya. Ini salah satu kendalanya saya dulu. Awalnya saya masih senang waktu masih sama dia. Kalau dikasih latihan, alhamdulillah nilai bagus. Cuma ketika belajar berikutnya, barangkali ini saya nggak tahu benar apa salah. Menurut saya terfaktor guru barangkali. Oh iya. Ketika guru yang ngajar saya bikin saya pusing, bikin saya cepat paham, saya senang. Tapi kalau gurunya nggak bisa jelasin, bikin saya ngantuk, saya nggak suka. Oh, oke. Itu berarti faktornya banyak faktor. Makanya Memang cara penyampaian. makanya kita jadi guru itu harus pandai-pandai mengambil hati siswa. Ya kan tadi itu saya bilang pilihan yang mana kita gunakan itu. Nah sekarang ini Tidak dipilih, nggak gitu. bukan guru kita. Tidak dipilih. Sekarang ini Tidak dipilih. Cuma kita bisa untuk Makanya
pilih mana yang lebih baik dan mana yang Kalau menurut dia itu kan tadi tidak yang Bu Aini itu biasanya kan mungkin tergantung dari sesinya kan sama artinya yang tadi yang katakan menurut itu tergantung model pembelajarannya, kata-kata apa yang dia gunakan dulu, bukan satu dulunya. makanya itu tadi kan yang saya tanya mana kira-kira yang lebih baik, lebih bagus, pick atau guru itu yang kita gunakan, yang kita pilih, kan itu pemikiran. Tadi terus nyambung dia, oh mungkin tergantung dari gurunya, yaitu keluar mood atau keluar pemikiran saya cerdas dan tidaknya. Mikir tadi itu kenapa? Oh, enggak itu. Iya. Jadi istilahnya apa ya? Intinya ini maka Yang kedua udah lebih bagus Bang. Pokoknya gerak. Lebih bagus itu ya. Intinya memilih yang tertentu, memilih lebih silakan, memilih dulu silakan. Ya, terus itu kan pola pikir kita bisa berubah. Ya. Ya, itu yang lebih baik. Nah, Titik itu tidak bisa Tidak bisa. diubah. Ya. Berarti Kemana Bisa diubah. total. lalu Iya. Oke, baik. Baik, karena masih ada 3 materi yang akan disampaikan selanjutnya oleh narasumber. Jadi kesimpulannya adalah di sini ya, dengan memilih pola pikir berkembang atau growth mindset daripada pola pikir tetap, kita membuka pintu menuju kemungkinan tanpa batas. Jadi itulah penyampaian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan dong. ya, terima kasih. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas tentang grup mindset, ini masih belum habis. Kita diskusi nanti. Kita lanjutkan ke rancangan penyusunan rancangan pembelajaran Kalau dalam bahasa dramanya yang akan disampaikan oleh Mr. Irwan. Ya, seperti itu bahasa. Betul. Ada saran. Itu kayaknya bahasa kami. 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah SPDing sudah ya. Kita menunggu karena sebenarnya ada SPDing-nya. Sudah tidak lagi. Bahkan harusnya sudah ya biar cepat. Baik. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan itu penyusunan perangkat ajar yang terkait dengan pembelajaran mendalam. Jadi di sini peningkatan kualitas pembelajaran melalui live learning. Sudah jelas ya? Nah, nama penyusunnya di sini. Nah, nama penyusunnya di sini saya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita di sini melanjutkan ke penyusunan modul ajar, perangkat ajar. Terlebih dahulu di sini ya, mengapa sih kita mempelajari ada pembelajaran mendalam? Ya, mengapa harus ada pembelajaran mendalam ini? Kan yang dulu tidak ada. Ya. Nah, jadi ada 3 di sini ya, mengapa pembelajaran mendalam itu ada. Yang pertama, karena era digital, ya. Karena era digital dan adaptasi. Ya. Hai. Loh. Baik. Sudah semangat. Lagi malam. Apa? Baik, lanjut saja ya. Kita singkat saja. Sebelum kita lanjut ke
ya, karena era digital tidak mungkin kita memakai K13 saja, ya, atau pakai buku. Maka di sini karena era digital kita sekarang sudah canggih, ya, maka harus ada pembelajaran mendalam atau adaptasi dengan era digital. Ya, kita harus beradaptasi. Tidak mungkin di tetangga kita menggunakan mobil di tetangga kita sudah berubah, terus kita masih tetap saja seperti tadi BPD. Nah, itu harus menyesuaikan, ya. Yang kedua, batas metode lama. Ya, batas metode lama ini ya cenderung pada fokus pada hafalan. Terus selanjutnya harus kita menggunakan, ya, di sini kurang mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Nah, itu. Terus yang ketiga, penguatan kurikulum. Nah, itu ya, itu yang mengapa pembelajaran mendalam. Baik, kita langsung saja ke strategi penyusunan perangkat ajar. Di sini berbasis pembelajaran mendalam, ya. Ada 4 pilar di sini untuk merancang pembelajaran, yaitu yang pertama di sini identifikasi tujuan pembelajaran mendalam, yang kedua desain aktivitas pembelajaran interaktif, yang ketiga memilih materi dan sumber belajar, yang keempat pengembangan asesmen otentik. Nah, itu pilar apa? Nah, 4 pilar utama untuk merancang perangkat pembelajaran, harus yang ada yang 4 ini. Baik, kita langsung lanjut, ya. Kita langsung lanjut ke ini dulu. Ini. Kita langsung lanjut ke langkah-langkah pembuatan modul ajar. Jadi di sini langkah-langkah pembuatan modul ajar itu yang harus kita siapkan sebelum kita membuatkan. Kurang kelihatan? Enggak ada konek dengan laptop. Nanti materi kita sama. Sabar ya. Sabar. Nah, lihat dulu lah kamu di atas mangga. Lihat bertanya di atas mangga. Jangan lihat di depan dulu ya. Lihat kamu aja di atas mangganya. Baik. Sabar. Nah, ini foto sebelumnya. Lagi. Nah, baik. Nih di sini. Nah, maaf, salah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada langkah-langkah pembuatan modul ajar, ya. Ada langkah-langkahnya sebelum kita membuat modul ajar, maka kita harus mempersiapkan di sini. Yang pertama ada namanya, ya, CP Pinter buat 100 buat bagian. Ya, 100 buat bagian. Itu menentukan capaian pembelajaran pinter. Yaitu CP. Itu yang pertama. Ya. Ibu guru, alhamdulillah cerdas. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama, ya. Yang pertama kita harus siapkan ketika kita mau membuat modul ajar itu yaitu CP, yaitu capaian pembelajaran. Di mana kita dapat capaian pembelajaran? Nanti lihat di Google atau cari di jadi di ChatGPT, ya. ChatGPT misalkan pelajaran pekih, ya. Apa? Tinggal diklik, ya, pinter bagian. Tinggal diklik mau CP pekih. Nah, nanti bisa muncul. Baik, kita lanjutkan yang kedua yang harus kita persiapkan sebelum kita membuat modul ajar itu yaitu TP. Apa TP bagian? Tujuan belajar 100 bagian. Pinter bagian.
Nah itu ya, kita harus siapkan yang kedua TV. Nah sebelum Pak Nur, yang ketiga langsung saja, yaitu ATP. Apa ATP? Masya Allah, pikir-pikir ya, alur tujuan pembelajaran ATP. Nah itu ya, alur tujuan. Yang keempat yaitu Merancang profil pelajar Pancasila yang dituju. Masya Allah, terima kasih Bu Ila sudah membantu merancang profil pelajar Pancasila. Nah itu sampai seterusnya kita lanjut contoh saja ya, biar sampai selesai. Contoh saja kita lanjutkan ini. Nah yang pertama ini modul ajar yang sudah jadi. Ya yang pertama di situ harus ada di modul ajar itu ada informasi umum. Nah ini harus ada nanti di atas informasi umum. Informasi umum ini ada beberapa tahapan di sini, ada identifikasi apa? Ada identitas modul, yaitu terkait dengan nama sampai tahun penyusunan ini. Contohnya kalau tidak bisa nanti bisa di copy modul saya ya, copy hasil modul. Nah terus yang kedua ya jangan tapi nanti ngajarnya bahasa Indo di Politika Praste belajar PAI. Nah kalau pengawas bagaimana? Nah bisa disalahkan. Nah yang kedua kompetensi awal. Nah itu terus yang kedua kompetensi awal harus ada di modul ajar. Yang ketiga profil pelajar Pancasila. Nah di sini kemarin pas kita musuh itu bisa diubah juga bisa menggunakan profil lulusan di sini. Jadi profil pelajar Pancasila boleh, kita tidak menggunakan profil pelajar Pancasila. Yang kita dapatkan ya boleh diganti dengan profil apa? Profil lulusan. Nah itu Pak ya. Nah itu bisa diubah di sana. Tapi sama di sini apa namanya? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Cuman namanya saja bisa diganti. Isinya sama. Terus selanjutnya sarana dan prasarana. Ini sarana dan prasarana ini seperti kebutuhan kita dalam ya belajar, yaitu ada spidol, papan tulis dan sebagainya, dan sebagainya. Terus selanjutnya target peserta didik ini masih kita berada di apa? Informasi umum ya. Kita masih berada ini tahapan-tahapan informasi umum, yaitu sampai di terakhir itu model pembelajaran. Ya itu sampai model pembelajaran, target pembelajaran. Yang kelima tadi yang kena model pembelajaran harus ada di sini, ada model pembelajaran itu basic learning atau PBL atau social emotional learning. Nah itu terus tahap yang kedua ketika membuat modul ajar itu ada kompetensi inti. Nah itu ya ada tujuan di sini, di kompetensi ini harus ada itu tujuan pembelajaran. Kita dikasih yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan tematik, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima asesmen, yang keenam nah itu yang keenam ada ya pengayaan dan remedial, yang ketujuh tujuh banyaknya ya, yang ketujuh refleksi guru dan peserta didik. Di sini mencakup refleksi guru dan peserta didik ini, guru meminta peserta didik membaca kisah inspiratif dalam rubrik inspirasiku. Nah bisa dibantu ya. Nah itu 7 ya harus ada di apa Pak ya? Tahapan di buku dalam membuat modul ajar. Nah 7 tahapan di kompetensi inti yang guru 7 yang ada itu tujuan pembelajaran. Nah itu terus selanjutnya yang ada di modul ajar itu yaitu di sini mana dia nah yang selanjutnya lampiran ya harus ada lampiran pertama kalau mau di sini ya bisa lembar kerja peserta didik yaitu LKPD, harus ada LKPD di modul ajar. Yang kedua yang harus ada di lampiran ini tadi lampiran berapa nih? Lampiran pertama LKPD. Kalau tidak bisa membuat LKPD gampang saja ya, langsung buka ChatGPT langsung muncul. Lampiran kedua yaitu bahan bacaan apa beda? Guru dan peserta
Baik, bahan bacaan guru dan peserta didik ya harus ada di lampiran kedua, yaitu di sana kan ada ya pokok pembahasan kita apa yang kita ajari di sana. Yang ketiga itu lampiran yang ketiga glosarium ya, glosarium. Ini glosarium ini seperti apa? Judul ya bab pembelajaran yang kita bahas, yaitu yang lampiran yang keempat yaitu daftar pustaka. Nah itulah yang harus ada di modul ajar ya. Yang terakhir yang tidak boleh kalah pentingnya juga di sini harus ada nama ya kepala sekolah ya. Di sini harus ada kepala sekolah yaitu Subadan SPDI dan ada mapel ya, guru mapel yaitu saya sendiri Irwan Kali. Nah itu saja, mungkin nanti kalau kurang paham bisa langsung difotokopi ya, di copy ya modul ajar saya dan tinggal diganti. Nah itu saja. Baik, ada sesi pertanyaan? Masya Allah. Ayo silakan dulu. Jujur saya kalau sekian kali pelatihan itu saya sendiri sih yang susah membedakan dalam kita membaca review atau model itu ada istilah model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan dan sebagainya. Apa ini semuanya berbeda? Jika berbeda, apa semuanya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, atau apa ya, semuanya terpisah gitu antara pendekatan, model, metode, strategi. Baik. Selalu ada itu muncul kata-kata itu. Dan tolong kasih penjelasan bersama contohnya. Kalau pendekatan misalnya begini, kalau dia satu kesatuan, misalnya kita melakukan pembelajaran dengan pendekatan ini, model ini, metodenya ini, strateginya begini, dengan contoh. Oh, luar biasa guru hebat. Jadi yang kan kita disebut modul ajar ini rencana kita belajar, ya, rancangan kita belajar yang kita gunakan di dalam kelas. Seperti kita kemarin, ya harus ada semuanya yang ada di modul ajar itu harus ada pada yang kita kerjakan di dalam kelas itu, mulai dari kompetensi awal. Sebenarnya kita harus memberitahu anak-anak kita, anak peserta didik kita. Simpel aja saya Ini. biar cepat. Di dalam kita mengajar itu kan ada istilah pendekatan, ada pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode mengajar, metode. Nah, apa beda dari semua itu? Apakah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika kita melakukan pembelajaran semuanya ada? Ya. Itu pilihan untuk lagi. Nah, pilihan yang mana-mana sudah mau pakai itu model pembelajaran yang sudah pakai apa? Enggak? Oh, ada yang bisa menambahkan? Terima kasih. Ayo bisa membantu menjawab ya. Itulah keterbatasannya. Itulah gunanya kita bersama-sama. Ada yang bisa membantu. Baik. Apa ayo Budita? Jadi itu sebenarnya bukan pilihan kalau menurut saya nih bukan pilihan. Jadi emang kita harus memilih pendekatan pembelajaran dan itu harus diikuti dengan metode pembelajaran. Tapi dia punya pilihan tertentu. Misal kita di sini menggunakan pendekatan jangan dan misal learning, pendekatan zaman dahulu nih pendekatan konstruktif. Di sana kan pendekatan konstruktif itu berpandangan bahwa setiap siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman. Jadi dia yang harus mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Jadi metodenya juga harus kita sesuaikan. Nggak mungkin kita pakai metode ceramah di sana gitu. Jadi harus saling berkaitan. Nggak mungkin juga
Sudah bisa dipahami dulu? Salah menambahkan juga Bu. Oh, ini bisa menambahkan. Kalau kita memilih model itu, kalau kata-kata tergantung dari materinya juga. Misalnya kita kayak IPA kan, ada praktiknya gitu. Berarti kalau model itu contohnya sampai ya, jadi model itu juga ya. Enggak, apa namanya? Model pembelajarannya. Nanti kan Model matematika caranya. Makanya saya ingin begini, saya ingin dikasih contoh yang sedulur lah gitu. Mulai misalnya penekanan ini, lalu model pembelajarannya ini, strateginya ini, metodenya ini. Penekanannya contohnya pendekatan ini, apa contohnya? Dengan pendekatan ini apa model pembelajarannya? Contohnya ini. Model kemudian strateginya begini, metodenya begini, itu yang Baik. supaya bisa. Jangan dibalik sama moderator saja ya. Pak, saya tutup saja langsung nanti dikasih ditutup saja dari modul aja. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kali dari narasumber kita Pak Irwan Hadis ini. Jadi sebenarnya tadi saya tidak mau mengatakan sedikit saja sampai dengan ini. Jadi yang disampaikan oleh Mr. Irwan tadi itu masih menggunakan modul pembelajaran kurikulum mereka. Nah, tapi tidak salah juga sih. Karena selama menjadi kurikulum merdeka boleh kita gunakan apa saja. Yang penting kita menggunakan pendekatannya berbasis deep learning. Jadi ada pun itu ini pendekatan model pembelajaran ini ya. Yang sekarang rencana pembelajaran di model ini berbeda dengan yang ada di kurikulum merdeka. Di deep learning itu ada DPR yang disampaikan oleh Pak Mawar. Kenapa profil lulusan itu kita sesuaikan dengan apa materi kita, ya. Jadi kita centang, boleh kan semuanya, boleh kita centang semuanya. Gitu. Kalau enggak, jangan centang. Boleh kan teman-teman? Gitu. Boleh nggak semuanya? Kemudian ada desain pembelajaran juga pembelajarannya masih sama. Kemudian praktik pedagogisnya di sini. Nah, di sini yang sampaikan dulu modelnya, strateginya, metodenya apa. Ini yang sampaikan dulu tadi. Di video itu dapat juga pembelajaran berbasis masalah. Nah, kita lihat dia praktik pedagogis apa yang digunakan di sini modelnya. Kita lihat di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pendekatan pembelajaran itu adalah secara pandang atau sudut pandang filosofis terhadap proses pembelajaran yang bersifat umum. Contohnya ada namanya pendekatan saintifik atau scientific approach, mulai dari 5M, mengamati, menanya, mencoba, menolak, dan mengkomunikasikannya. Ini pendekatan menggunakan scientific approach. Kemudian ada namanya CTL, konteks visual, ya, teaching tadi mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kayak contoh IPA umpama, dia kemarin tes sel-sel bawang, jadi makhluk hidup, itu CTL, kontekstual dia. Kemudian ada namanya pendekatan humanistik. Nah, ini menekankan pengembangan potensi dan emosi siswa. Tapi jarang kita gunakan ini. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh Bu Dika tadi, pendekatan konstruktivistik atau membangun sendiri pengetahuannya. Ini model pendekatan. Kita lihat lagi. Ini model pendekatan. Kemudian ada namanya strategi pembelajaran. Strategi adalah rencana besar atau desain umum yang tujuannya pembelajaran itu sendiri menjelaskan arah dan langkah utama, tetapi belum masuk ke teknis detail. Contohnya strategi eksposisi, strategi inquiry, yang tadi inquiry apa tadi? Memang inquiry kolaboratif, termasuk dari juga strategi. Ada storytelling kooperatif. Ini sering kita gunakan ketika kita skripsi juga. Pembelajaran berbasis proyek yang sekarang kita gunakan
di Bitcoin. Kalau dulu ada namanya P5, sama-sama dia 2 jam di Dapodik. Sekarang namanya project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Itu yang strateginya. Kemudian ada model adalah kerangka sistematis yang menggambarkan seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir, yang bersifat operasional dan sering menjadi turunan dari strategi. Jadi strategi dulu, kemudian kita melakukan turunan dari modelnya. Ada namanya model PBL, Problem Based Learning. Ada namanya PJBL, Project Based Learning. Kemudian ada namanya Discovery Learning. Ada namanya STAR-ISU. Ini model-model yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Makanya PPG dari kemarin itu saya sering dengar apa kemarin di PPG sini apa ada itu? Ada enggak? PBL, PJBL. Ini sama sekali disebutkan ini. Ini model-model pembelajaran. Kalau strategi ada namanya kooperatif, ada namanya strategi berbasis proyek, ada namanya intuisi. Ya, kemudian kalau metode pembelajaran, contohnya ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, roleplay. Nah itu yang saya mau kita. Nah, Nah, selesai ya, Pak. apa perbandingannya? Ya nanti saya kirimkan sudah. Ini sudah ada 3. Lanjutkan ke dalam soal yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asal selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Moderator yang memberikan kami waktu untuk menyampaikan hasil dari pelatihan kita pada 1 minggu yang lalu. 2 minggu ya, dari sekitaran itu sudah. Yang dimana kami di sini mendapatkan pelatihan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Adakah yang pernah dengar apa itu coding dan kecerdasan artifisial tersebut? Semua sudah mendengar atau belum? Karena memang untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini adalah pembelajaran baru. Pembelajaran kita lanjut ya, biar pada program yang eksekusi. Nah, untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini adalah rancangan dari pemerintah, program baru yang akan kemungkinan akan diajarkan pada setiap sekolah. Ini sebenarnya belum terrealisasi. Maksudnya itu pelatihannya ini untuk mengantisipasi bahwasanya kita tidak tahu besok, tahun depan, atau tahun yang sekarang ini kita akan dihadapkan dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sehingga yang kemarin itu sebenarnya yang dapat pelatihan yang kemarin adalah sekolah yang mendapat bosket atau bosket kerja yang kinerjanya bagus, itu yang mendapat pelatihan. Tetapi inisiatif dari KKS biar merata semuanya, baik itu yang dapat bosket ataupun yang tidak, itu bisa mengikuti pelatihan, sehingga kemarin kami ditugaskan untuk nama dan jelas suaranya atau suara saya mungkin halo. Nah, suara saya mungkin yang kurang jelas dulu karena suara saya agak serak-serak pasar. Karena kalau saya nggak pakai mic ini kasihan saya ya. Ini sudah video saya sudah belah pecah-pecah. Nah, sedikit saja karena tadi kami janji dengan Pak Ewa kalau kita sampai jam 3 itu pada setengah
atau sama-sama 15 menit. Tapi Pak Irwan sudah memakan waktu saya tadi. Ya, terima kasih Pak Irwan, karena saya akan menjelaskan sedikit saja. Yang pertama di sini tujuan pelatihan kita yakni memahami pengertian kode dan KA. Kira-kira ada yang tahu apa itu kode? Dan ada yang tahu apa itu KA? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Yang kedua, mengajarkan logika berpikir ke siswa. Ini untuk apa namanya? Ini besoknya itu untuk para siswa. Nah, di sini kita berdiskusi lah. Di sini kita berdiskusi, tidak ada apa namanya yang cuma kita diutus kemarin untuk melaksanakan pelatihan ini. Berarti sekarang kita membebaskannya. Yang kemudian memanfaatkan KA untuk pembelajaran yang interaktif. Kita memanfaatkan KA ini agar semua, tidak hanya guru saja, agar semua siswa itu aktif, berperan dan bekerja sama. Itu kalau kita memanfaatkan KA. Baiklah, kita lanjut saja. Apa itu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Di sini juga kami baru mendengar yang namanya kecerdasan artifisial ini. Sebenarnya kecerdasan artifisial ini adalah kata lain yang sering kita sebut AI atau AI atau apa itu, atau kecerdasan buatan yang dapat seperti manusia, dia itu berpikir seperti manusia. Pembelajaran coding ini adalah program baru yang disiapkan untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia digital masa kini dan masa depan. Karena perkembangan digital di era sekarang ini sangat berkembang pesat, sehingga ya sekarang kita dihadapkan pada era yang luar biasa. Apapun yang kita cari itu ada di dalam internet ini. Nah, kemudian KA ini hadir sebenarnya bukan untuk menggantikan kita, tetapi untuk mempermudah kita, terutama pada khususnya kepada para guru di dalam menyelesaikan administrasi. Karena kalau dulu kita mengajar, ya kita mengajar sudah tidak dibebankan dengan administrasi ini, administrasi itu, sehingga lahir kecerdasan artifisial ini, KA ini, untuk memudahkan kita di dalam mengerjakan administrasi atau tuntutan dari pemerintah. Nah, kemudian istilah coding, apa yang dimaksud dengan coding? Coding adalah berkaitan dengan instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Secara sederhana, coding ini adalah bahasa kita berkomunikasi dengan komputer. Bahasa kita berkomunikasi dengan komputer. Ada di sana namanya user interface atau tampilan suatu aplikasi. Kalau kita bicara masalah coding ini, ada sistemnya namanya CLI. Nah, ini untuk kita ketahui saja sih, tidak kita bedah terlalu dalam, untuk kita mengetahui gambaran secara umumnya saja. Di dalam user interface itu ada dua, ada CLI, grafik unit. Nah, itu dipakai pas kita membuka HP, itu ada nampak sebuah aplikasi. Itu termasuk user interface yang termasuk dalam GUI. Kalau CLI itu kita mencarinya lewat tulisan-tulisan. Nah, ini sama seperti coding. Itu cara kita berkomunikasi dengan komputer. Itu adalah coding. Cara kita berkomunikasi dengan komputer. Karena tidak sama bahasa kita dengan komputer ini. Sehingga di dalam komputer itu ada yang namanya input, ada yang namanya proses, dan ada yang namanya output. Nah, inputnya itu apa? Kita yang memasukkan informasi ke dalam komputer tersebut. Kemudian di sana di dalamnya itu diolah oleh sistem komputer tersebut sehingga menghasilkan output atau menghasilkan hasil atau menghasilkan
pengeluaran. Nah, kemudian kita lanjut, metode pembelajaran coding dan KAI bisa kita lakukan dengan 3 metode. Yang pertama di sini Blueget atau apa? Kalau bahasa Jawanya itu Blueget ya. Kalau bahasa Jawanya ya plug. Plug ini adalah kita menggunakan komputer tetapi tidak terkoneksi dengan internet. Ini adalah metode pembelajaran plug namanya. Yang nomor 1, kita itu menggunakan komputer seperti ini. Misal saya tidak menggunakan internet ini, saya hanya menggunakan komputer dan alat lainnya seperti PowerPoint. Ini termasuk plug. Nah, kemudian yang kedua yaitu unplug. Unplug ini kita tidak menggunakan komputer dan juga tidak terhubung ke dalam internet. Intinya itu kita tidak menggunakan teknologi pada yang namanya unplug. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya internet base. Kalau internet base ini kita menggunakan komputer kemudian terhubung dengan internet. Itu namanya internet base. Kita menggunakan komputer kemudian terhubung dengan internet. Nah, kita lanjut saja. Mengapa penting diajarkan di sekolah KAI coding ini? Padahal ini pembelajaran yang sangat ini di perkuliahan sebenarnya. Tetapi kenapa penting diajarkan di sekolah? Yang pertama, dunia kerja cepat berubah. Nah, banyak pekerjaan rutin digantikan oleh teknologi seperti AI. Tetapi bagaimanapun canggihnya teknologi ini, kalau tidak ada yang menjalankannya, tidak ada yang mengasihnya dataset, tidak ada yang memberikannya sampel, dia tidak akan bisa berjalan. Bagaimanapun canggihnya, karena itu ada namanya di dalam komponen komputer itu ada di sistem komputer itu ada brainwave atau orang yang menjalankan, orang yang mengaplikasikan. Siapa yang mengaplikasikannya? Ya kita. Berarti kalau tidak ada kita, secanggih-canggihnya tidak akan bisa berjalan. Nah, kemudian yang kedua, generasi muda adalah digital native atau dia itu lahir pada zaman teknologi. Tapi mereka butuh diarahkan agar tidak hanya jadi konsumen teknologi, melainkan juga penciptanya. Mungkin ini kita kerucutkan menuju hal-hal yang paling kecil dulu. Kita misalkan kalau kita di SD, apakah mungkin kita ajarkan langsung coding? Ya tentu tidak. Ya kita perkenalkan dulu alat apa yang dibutuhkan untuk coding, apa yang kita pakai untuk melihat menggunakan KAI ini. Nah, kemudian kita di SMP itu melainkan juga pencipta. Kita bisa menciptakan contohnya seperti surat menyurat. Itu termasuk juga seperti surat menyurat. Kita memanfaatkan teknologi karena mau tidak mau kita harus ikut di dalam era globalisasi ini. Kalau kita tidak mau, kita akan ketinggalan zaman. Kita akan tergeser oleh orang-orang yang memanfaatkan teknologi. Ya, kita lanjut saja. Kita lanjut. Apa yang dipelajari peserta ini? Yang kemarin kita itu ada 4 elemen sebenarnya yang dipelajari. Tetapi yang dapat kita bahas kemarin itu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu suatu proses pemecahan masalah secara logis, sederhana dan efisien. Contohnya ada di sini. Ya, kita langsung ke berpikir komputasional saja untuk menghemat waktu. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Kita menyederhanakan. Contohnya, kalau kita pengen pergi ke Bangkok, apakah logis kalau kita lewat ke Raja?
Kita putar aja lalu sana, apakah logis? Itu kan kurang logis. Justru kita akan mencari rute terdekat, rute pertama, rute yang sederhana dan efisien waktu. Itulah salah satu manfaat dari berpikir komputasional tersebut. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar, ada 4 yang membangun berpikir komputasional tersebut. Yang pertama itu namanya dekomposisi, memecahkan masalah. Masalah yang besar kita pecahkan menjadi yang kecil untuk kita dapat menyelesaikannya secara sederhana. Contohnya, contoh